Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur bahwa kita diberi kehidupan dan kesehatan hingga hari ini, dan kita bersama-sama hari ini akan menikmati ibadah Jumat Agung. Kami mengucapkan selamat datang bila mana pada hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung beribadah dengan kami di GKI Harapan Indah. Dengan sukacita bila ada kami memohon Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami untuk dapat berdiri di tempat saja. Baik yang di bawah maupun di atas dipersilahkan, atau di luar. Silakan kalau ada. Selamat pagi Bapak. Mohon kiri kanan boleh menyambut. Kami menyambut Pak, selamat datang di GKI Harapan Indah. Bila menambang Bapak belum mendapatkan tempat beribadah yang tetap, kami mengharapkan Bapak datang kembali di minggu mendatang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita juga memberikan satu informasi lisan tentang kegiatan masa raya Paskah yang akan kita lakukan besok pagi, Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi merupakan Sabtu di mana kita merenungi dan meratapi kesedihan karena Tuhan Yesus disalibkan. Jam 7 pagi di gereja. Bapak Ibu yang memiliki waktu dipersilakan datang untuk bersama-sama berdoa bersama dalam konsep pray and worship. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena sengsaranya kita pulih, yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Salib, lambang kutuk
Kebaktian Jumat Agung hari ini dilakukan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari yang agung dan kudus, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang pedih, ada jalan baru yang membawa damai agar semua ciptaan dapat berpulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus mengalami sengsara bukan karena tak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan oleh para nabi. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan
atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita, ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Nah, apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang. Dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar. Dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena ia menanggung dosa-dosa kita? Mari kita berdoa. Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan malu, sebab kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu ya Tuhan. Bahkan pengorbanan Kristus akan tidak berarti. Sebab kadang kami hidup serampangan, serakah, dan tidak peduli pada sesama kami. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, memang sengsara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, jika kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Karena hati kita telah bersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Hukuman, hinaan, dan derita, semua Ia terima demi jalan hidup bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar bagi kita yang tercela. Demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Maka, mari kita mengingat kembali kisah sengsara ini, seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-42. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus di hadapan Hanas. Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus menyangkal Yesus. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Yesus diperiksa oleh Hanas. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Petrus menyangkal Yesus lagi. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Mari bersama-sama kita menderaskan Mazmur 22.
kesusahan telah mendekatiku,
Ayat 28, Yesus di hadapan Pilatus. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya dipindapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Bagiku tersalib.
Golgota tempat Tuhanku disalib. Yohanes 19 ayat 1 sampai 18. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Kemudian Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Nyahlah dia, nyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyembelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala kepada
Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sebab prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib itu Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Shalom. Sudah lama sekali saya tidak menyampaikan firman Tuhan di mimbar utama ini. Ya, kalau di persekutuan saya pernah, tetapi di dalam mimbar ini sudah hampir 6 bulan. Ya, saya tidak 6 bulan lebih saya tidak menyampaikan firman Tuhan di mimbar utama ini. Ini merupakan kali yang pertama, saudara sekalian. Saya juga rindu untuk bersama dengan Bapak Ibu beribadah dan saya melayani Tuhan di tempat ini. Saudara sekalian, tema hari ini adalah salib, membuka jalan baru yang membawa damai. Ya, jadi kita memikirkan tentang salib yang artinya membuka jalan baru yang membawa damai. Saudara sekalian, dalam sebuah persekutuan diadakanlah ceramah tentang hubungan suami istri. Tapi ceramah ini khusus untuk kaum ibu saja, saudara sekalian. Bukan di GKI Harapan Indah, ya. Yang diundang adalah pakar pembicara yang sangat kondang sekali, yang selalu bicara tentang hubungan suami istri. Ini suatu tema yang menarik, saudara sekalian. Yang hadir kurang lebih 200 ibu-ibu, saudara sekalian. Mereka sudah menikah umumnya, ya. Ada beberapa yang tidak menikah, tetapi umumnya sudah menikah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya, saudara sekalian. Ya, jadi begitu antusias sekali, semangat sekali untuk mendengarkan hubungan suami istri, ya, supaya rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Nah, saudara sekalian, di awal pembicaraan itu, kemudian
pembicara ini bertanya kepada para peserta ibu-ibu itu, siapakah yang mengasihi suami saudara? Saudara sekalian, kira-kira bagaimana pendapat kita? Semuanya angkat tangan, saudara sekalian ya. Semuanya langsung memberikan angkat tangan. Memang menyatakan bahwa mereka mencintai suaminya. Pertanyaan kedua, kata pembicara itu, siapa yang mengatakan kepada suami, I love you, ini hari ini? Kira-kira ada gak saudara sekalian? Nggak ada yang angkat, cuma 1-2 yang angkat. Tadi mengatakan siapa yang mengasihi suami, kemudian semuanya angkat tangan. Tetapi tatkala ditanya siapa yang mengatakan I love you hari ini, nggak ada 1-2 orang yang angkat. Kemarin juga tambah 1-2-3 orang lagi, saudara sekalian. Dalam minggu ini nggak banyak lagi, saudara sekalian ya. Lalu kemudian pembicara minta, sekarang keluarkan HP saudara. Kalau kebaktian kita kan simpen HP, nggak main HP kan, saudara sekalian ya. Karena banyak orang-orang yang pada waktu kebaktian main HP, saudara sekalian. Ini pendetanya, pembicaranya, keluarkan HP saudara dan buka WA dan tulis kata I love you kepada pasangan saudara, pada suami saudara, bukan pada suami orang lain ya. Kepada pasangan saudara, pada suami saudara, atau wah ini ya, ini Buya Wowo Paksani ya. Nah saudara sekalian, mereka kemudian betul saudara sekalian menulis I love you kepada suaminya. Kemudian saudara sekalian, khotbah dilanjutkan, ceramah dilanjutkan, menarik sekali saudara sekalian, sebab bicara bahwa kasih merupakan dasar dari kehidupan rumah tangga. Tanpa kasih maka semuanya hambar ya. Sekalipun semua fasilitas tercukupi, semuanya cukup, tetapi tanpa kasih atau berlimpah, tanpa kasih saudara sekalian, semuanya sia-sia. Seperti burung hidup di cangkar emas ya, nggak ada artinya kalau tidak ada kasih dalam hidup rumah tangga seperti itu. Nah saudara sekalian, kemudian setelah menyampaikan firman Tuhan atau ceramah itu, dan kemudian dia minta berhenti sebentar. Kita berhenti sebentar dan kita mau melihat apa jawaban suami-suami saudara. Ya, nah saudara sekalian, pada waktu mereka kemudian jadi ribut, jadi gaduh sekali, karena jawabannya lucu-lucu, aneh-aneh ya. Jawabannya membuat orang berpikir ulang, saudara sekalian. Lalu kemudian ada yang jawab, "Ma, kamu baik-baik kan?" Saudara sekalian ya. Istrinya menulis wah ini atau I love you, "Ma, kamu baik-baik kan?" Lalu ada yang jawab, "Maksud lu?" Balasnya apa, saudara sekalian ya. Ada lagi yang menjawab, "Gue udah bilang jangan mabuk lagi." Nah, saudara sekalian, bahwa mungkin istrinya suka mabuk, saudara sekalian. Ini padahal jam 10 pagi ya, dalam persekutuan wanita, masa mabuk, padahal istrinya sedang di gereja. Ada yang menjawab, to the point aja. Kenapa saudara sekalian? Karena apa? Istri seringkali mengatakan I love you, tetapi ada maunya di balik itu ya. Bukankah banyak saudara sekalian, ibu-ibu juga seperti itu bukan? Nah saudara sekalian, ada yang lagi jawaban SMS itu pada waktu dikumpulkan, pada waktu mereka menyaksikan, ada yang mengatakan, ini siapa ya? Nah saudara sekalian, karena isinya selama ini gak pernah menyatakan cinta-cintaan kepada suaminya ya. Bahkan selalu marah-marah kepada suaminya. Ngomongnya gak enak, dia tahu juga istrinya benci kepada dia. Kalau istrinya mengatakan I love you, sampai dia bertanya ini siapa ya, sampai mimpi, seperti mimpi saudara sekalian. Ada seorang ibu yang sangat kecewa. Balasan suaminya. Suaminya mengatakan apa? I love you too. Aku juga mencintaimu, Lisa. Saudara sekalian. Nah saudara sekalian, bukan Lisa Mariana, saudara sekalian ya. Aku juga mencintaimu, Lisa, saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Karena namanya bukan Lisa. Namanya adalah Natalia, bukan Atalia, saudara sekalian ya.
namanya Natalia, tetapi suaminya mengatakan, aku juga cinta padamu, Lisa. Nah, saudara sekalian, itu begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang begitu menunjukkan bahwa sesungguhnya ya tidak sungguh-sungguh mengasihi suaminya atau sungguh-sungguh, saudara sekalian. Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Next ya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara sekalian kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, mungkin juga Tuhan tersenyum kecut mendengarnya. Karena selama ini saudara sekalian, apa yang kita nyatakan tidak sesuai dengan kehidupan kita, bukan? Kita seringkali mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tahu isi hatimu, sebetulnya Engkau tidak mengasihi aku. Saudara sekalian, Jumat Agung ini sesungguhnya mau mengingatkan kita apa? Jumat Agung sesungguhnya mau mengingatkan kita betapa besar kasih Allah kepada kita. Sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Tetapi juga mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, memeriksa diri sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Bukankah kita sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun kita mengikut Tuhan, merayakan Jumat Agung. Tetapi sampai sejauh mana saudara sekalian cinta kasih kita kepada Tuhan? Itulah sebabnya kenapa dikatakan Jumat Agung. Kenapa hari Jumat ini disebut sebagai Jumat yang agung? Kenapa tidak ada hari-hari yang lain dikatakan sebagai hari yang agung? Kenapa Jumat Agung? Saudara sekalian, karena ada dua. Karena Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dan karena Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Yang pertama, saudara sekalian, karena Allah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita, bahkan yang terbesar kepada dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, memang ayat ini seringkali menjadi ayat yang paling favorit. Kita dengar, dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan di dalam acara kelahiran Tuhan Yesus pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Saudara sekalian, tetapi sesungguhnya itu bukan puncak kasih Allah. Puncak kasih Allah adalah tatkala Yesus mati bagi kita yang berdosa. Itu merupakan cinta kasih Allah yang terbesar. Inilah salah satunya mengapa kematian Yesus begitu unik. Sebab Allah sendiri yang menyerahkan, menghendaki kematian anaknya. Yesaya mengatakan, tetapi Yesaya pasal 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Allah menghendaki kematiannya bukan karena Yesus berdosa, tetapi ada tujuan yang mulia, yaitu untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menggantikan manusia semua. Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Jadi satu-satunya alasan mengapa Allah melakukan semuanya ini adalah karena Allah begitu mengasihi umatnya. Kasih-Nya begitu besar menjangkau manusia. Dia mengasihi kita karena Ia adalah kasih, saudara sekalian. Allah bukan hanya mengutus anaknya datang ke dalam dunia, tetapi untuk mati di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Kematian Kristus adalah demonstrasi kasih Allah yang besar, saudara sekalian. Display kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Bukankah kita seringkali mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimanakah sesungguhnya kasih kita? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan kita? Adakah kita memberikan waktu kita, tenaga kita, uang kita, hobi kita, kesenangan kita bagi Allah? Yang kedua, mengapa disebut sebagai Jumat Agung, saudara sekalian? Karena Kristus sendiri menyerahkan nyawanya untuk kita. Dalam pembacaan Injil yang sangat panjang hari ini, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Kristus mati tanpa daya. Sebagai sosok yang lemah, sebagai sosok yang boleh dikatakan kalah. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat pembacaan Injil, dia sebetulnya bukan mati sebagai sosok yang lemah, tetapi dia memberi diri. Bahkan banyak orang mengatakan, hai engkau yang mau merobohkan tembok bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turun dari salib. Bahkan para imam-imam, tua-tua, orang ahli Taurat mengolok-olok dia jika mengatakan jikalau engkau anak Allah, turun dari salib. Saudara sekalian, para murid juga melihat Yesus sebagai sosok yang lemah. Pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pada waktu Yesus digiring, diadili, maka mereka melihat sebagai sosok yang tidak lagi kuat berkuasa. Sampai akhirnya mereka meninggalkan Yesus dan menyangkal gurunya. Nah saudara sekalian, padahal saudara sekalian, Yesus dia mati bukan karena disalibkan, saudara sekalian. Memang Yesus menderita sampai mati di kayu salib, tetapi kematiannya bukan karena ia disalib. Di dalam ayat 28-30 kita melihat, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada juga bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus tahu segala sesuatu, saudara sekalian. Artinya apa, saudara sekalian? Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka dikatakan dia menyerahkan dirinya dan mati. Segala sesuatu telah selesai, maka dia menyerahkan dirinya dan menghembuskan nafasnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, dikatakan sebagai Jumat Agung yang teragung, karena dia telah menyerahkan dirinya bagi kita semua. Saudara sekalian, dia memiliki kuasa penuh atas nyawanya. Padahal Pilatus bisa menyelamatkan dia kalau dia mau, tapi Tuhan mengatakan kau tidak punya kuasa kecuali Allah sendiri yang menyerahkannya kepadamu. Nah saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia adalah korban untuk kita semua. Dia tahu dia harus mati untuk siapa, yaitu untuk saudara dan saya. Saudara sekalian, itulah sebabnya disebut sebagai Jumat Agung. Di dalam pembacaan Yesaya dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Disebut sebagai Jumat Agung, saudara sekalian, karena begitu agung kasih Allah. Kasih Kristus dinyatakan kepada kita yang berdosa. Yang ketiga, saudara sekalian, disebut sebagai Jumat Agung. Kenapa? Karena kematiannya membuka jalan yang baru
bagi kita. Jalan yang penuh dengan perdamaian dan jalan damai. Sudah sekalian, kita melihat pada waktu disalibkan, apa yang terjadi? Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti yang juga dikatakan dalam Mazmur 22 yang kita baca tadi, yang didaraskan tadi. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Sudah sekalian, gambaran Mesias yang ditinggalkan. Kenapa Allah meninggalkan dirinya? Karena saat itulah Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Allah yang suci tidak mungkin bergabung dengan yang berdosa, saudara sekalian. Itulah sebabnya Allah meninggalkan Yesus. Tetapi tahukah saudara sekalian, Allah meninggalkan dia pada waktu Yesus mengalami hal seperti itu. Yesus menanggung sengsara. Dia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita. Dan sekalian, kita melihat bahwa manusia pernah mengalami satu masalah dengan Allah. Dulu hubungan dengan Allah harmonis, hubungan dengan Allah baik. Tetapi tatkala Adam berbuat dosa, maka semua manusia telah berbuat dosa. Terjadi pemutusan hubungan dengan Allah. Tuhan mengatakan, tatkala engkau makan buah itu, engkau akan mati. Memang sudah sekalian, bukan mati secara fisik, tapi secara rohani. Terpisah daripada Allah. Allah maha suci, sedangkan manusia maha berdosa. Manusia adalah manusia yang kotor dan tidak layak untuk bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya di antara Allah dan manusia ada jurang yang lebar. Ada dinding yang sangat tebal. Sehingga manusia tidak bisa lagi leluasa menghampiri Allah. Tetapi karena anugerahnya Allah tetap masih memberikan izin kepada manusia menghampiri Allah dengan cara bagaimana? Allah melalui imam besar. Dan imam besar pun setahun sekali boleh masuk ke dalam bait Allah di ruangan yang maha kudus. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib? Alkitab menyaksikan apa, saudara sekalian? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka terjadilah hal yang sangat menakjubkan sekali. Salah satunya adalah tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya adalah Allah telah membuka jalan yang baru bagi kita. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25 tadi, saudara sekalian. Dia telah membuka jalan yang baru sehingga kita bisa menghampiri Allah. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 juga digambarkan hal yang sama. Dia merupakan tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Manusia yang jauh dan manusia yang dekat. Kematian Tuhan di kayu salib, saudara sekalian. Kematian yang telah membuat jalan yang baru. Sehingga kita leluasa, penuh keberanian menghampiri Allah. Tetapi anehnya, saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Bahkan menginjak-injak darah anak domba Allah sendiri. Kristus yang telah membuka jalan bagi kita, kita hina, kita lecehkan, kita injak-injak, kita dihargai. Bagaimana, saudara sekalian? Buktinya apa? Kita enggan untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Saudara sekalian, kita sengaja berbuat dosa. Kita tidak menggunakan persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Itu kita melecehkan karya salib Tuhan yang luar biasa itu, saudara sekalian. Saudara sekalian, tatkala kita merenungkan kisah ini, saudara sekalian, kita harus kembali mengingat bahwa kematian Tuhan bukan hanya menggantikan kita, menebus kita, menyelamatkan kita, tapi juga membuka jalan yang baru, yang penuh dengan damai. Sehingga kita harus menghampiri Allah dengan layak.
Yang keempat, saudara sekalian, disebut sebagai Jumat Agung karena kematiannya memberikan hidup yang baru. Barang siapa yang berjumpa dengan Yesus, yang melihat Yesus, saudara sekalian, pasti ada pemikiran yang berubah. Konsepnya pasti berubah tentang Yesus. Kalau kita melihat tatkala Yesus disalibkan, berbeda dengan penjahat-penjahat yang lain. Ada seorang penjahat yang mengatakan dia tidak bersalah, sampai dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku tatkala engkau di Firdaus. Dia menyadari ada perubahan. Dia harus percaya kepada Yesus sebab Yesus tidak bersalah. Kita melihat juga dalam Injil Lukas, saudara sekalian, kepala pasukan tentara yang juga memimpin penyaliban Yesus, dia tahu Yesus orang benar. Kalau kita membaca lagi, orang-orang banyak pada waktu mereka pulang menyaksikan Yesus yang disalibkan. Apa yang terjadi? Mereka memukul-mukul diri, menyesali diri. Ada perubahan hidup, saudara sekalian. Dalam sejarah gereja tentang Simon Kirene, demikian juga dia menjadi percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia dipaksa untuk memikul salib, tetapi menurut tradisi, dia juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan semua orang yang telah menyaksikan Kristus, saudara sekalian, pasti mengalami perubahan dalam hidupnya yang sungguh. Galatia pasal 2 ayat 19-20, Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Paulus seorang penjahat, seorang yang begitu kejam, penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi tatkala dia mengalami berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan, dia merenungkan salib itu. Salib yang mengubah hidupnya. Dulu yang berkuasa dalam hidupnya adalah aku, dirinya. Tetapi tatkala dia berjumpa dan merenungkan salib Tuhan, dia mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Kristuslah yang telah mengubah hidupku. Saudara sekalian, saya percaya sekali setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai sosok kehidupannya dan salib Kristus sebagai pusat hidupnya, pasti mengalami hidup yang berubah. Pada waktu gereja kita mau memasang videotron seperti ini, saudara sekalian, ada satu masalah yang terjadi. Saudara tahu? Masalahnya apa? Salib harus taruh di mana? Kalau pasang videotron, karena memang teknologi hari ini, pasang videotron kiri kanan, salib di tengah, videotronnya kecil, seperti dulu ya. Tapi kalau pasang videotron yang besar seperti ini, saudara sekalian, salibnya harus bergeser. Nah ini masalah, saudara sekalian ya. Banyak perdebatan, banyak masalah. Ya saya tidak pernah menanggapi, saudara sekalian. Tapi ini memang masalah yang saya dengar. Kok salib digeser? Kok salib tidak menjadi pusat? Maaf, saudara sekalian, saya tidak bermaksud menyinggung orang-orang yang pernah mempermasalahkan salib di tengah atau di pinggir. Ya. Namun bagi saya, saudara sekalian, salib adalah lambang, simbol kekristenan. Bagi saya, untuk apa simbol di salib besar? Wah, jikalau hanya sebagai simbol belaka, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Jikalau salib Kristus tidak menjadi pusat hidup kita, semuanya sia-sia. Buat apa lambang Kristus yang berkorban tetapi kita tidak mau berkorban bagi Kristus? Buat apa salib yang melambangkan Kristus yang mati tetapi kita sendiri tidak menghargai kematiannya? Kita tidak mau bayar harga sebagai pengikut Kristus. Buat apa salib ditaruh sebagai simbol belaka jika hidup kita sama sekali tidak menunjukkan kasih kita yang sungguh kepada Allah. Seorang pakar penginjilan dan seorang teolog bernama Billy Graham, dia mengatakan, setiap kali aku melihat salib, aku melihat sayalah sebagai orang berdosa yang patut dihukum gantung di situ. Saya merasakan sebagai orang yang kotor, yang najis dan berdosa, yang tidak layak. Tetapi setiap kali, yang kedua dia mengatakan, tetapi setiap kali saya melihat salib, saya juga mendengar Allah menyatakan kasih-Nya. Allah mengatakan, Billy, memang benar.
engkau kotor, engkau tidak layak, engkau berdosa, tetapi aku mau mati bagimu. Nah, saudara sekalian, bagi Billy Graham, salib adalah surat dari surga yang mengatakan God love you. Allah mencintaimu, Allah mengasihimu. Saudara sekalian, pertanyaannya, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara sekalian, pagi ini mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu yang sangat terkenal, yang sudah kita biasa menyanyikannya, mengasihi, mengasihi. Minta pianis memainkan lagu mengasihi, mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Dengan setengah suara kita menyanyikan lagu ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Dengan lembut musik memainkan lagu ini, masing-masing kita merenungkan sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan, sampai sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin di antara kita sudah lama kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Jumat Agung ini mengingatkan kita, Tuhan mengasihi kita. Dia membuka jalan yang baru, yang penuh dengan kedamaian. Biarlah kita bertekad, betul-betul bukan hanya sebagai tekad belaka, tapi sungguh akan kita realisasikan bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Kita nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Kita mohon Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghukum orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan orang dosa, dan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami betapa besar cinta kasih Engkau ya Allah. Terima kasih betapa besar cinta kasih Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah membuka jalan yang baru sehingga kami dapat leluasa menghampiri Engkau. Tidak lagi seperti orang-orang Israel zaman dulu. Tetapi Engkau memberikan kami kemudahan, tetapi ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali menghina darah anak domba Allah. Kami seringkali membangun tembok pemisah antara Engkau dengan kami berbuat dosa. Kami tidak setia dalam beribadah kepadamu, tidak mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Padahal jalan itu telah Engkau siapkan bagi kami. Bapa, ampuni kami yang berdosa ini. Biarlah Tuhan bukan sekedar tekad yang baru kami nyatakan pada hari ini, tapi tekad yang sungguh-sungguh diperbaharui, yang ditolong dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tuhan, bagi-Mu tidak ada kata terlambat tatkala kami kembali bertobat dan balik kepada Tuhan. Biarlah Jumat Agung hari ini merupakan momen balik kami untuk menghampiri Tuhan dengan sungguh, untuk mengasihi Tuhan dengan setia. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami. Kami tahu kami seringkali gagal. Dan kami tahu kami bisa gagal. Tetapi biarlah Tuhan, kami mau memperbaiki hidup kami lebih baik lagi. Bapa di surga, Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing yang hadir pagi ini. Baik masalah keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu, yang seringkali mempengaruhi kehidupan kami, bahkan relasi kami juga dengan orang-orang sekitar kami, membuat kami tidak bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Tolonglah Tuhan pagi ini, khususnya sebelum kami memasuki perjamuan kudus, kami sungguh boleh kembali mohon pertolongan-Mu sehingga kami dapat layak. Bapa di surga, berkati kehidupan kami masing-masing. Kami tak lupa juga mendoakan anggota jemaat-Mu, GKI Harapan Indah dan simpatisan yang tidak bisa bersama-sama kami beribadah pada hari ini dalam rangka Jumat Agung ya Tuhan. Tatkala kami juga mau mengambil roti dan anggur Tuhan bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan-pergumulan karena kesehatan fisik, kami juga mohon Tuhan melawat, menguatkan, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kasih-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Tuhan pakai terus-menerus menjadi alat berkat. Tuhan juga boleh menolong Tuhan untuk wakilnya dan juga jajaran menterinya, sehingga mereka juga tetap mampu menjadi contoh teladan, mampu melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, bagi negara ini. Kembali Tuhan kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datanglah
Jemaat, kita memasuki pelayanan persembahan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita demikian. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan atau juga dengan memindai kris yang akan ditayangkan atau di tempat-tempat yang tersedia. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Yesus Kau Kehidupanku. Sampai mati dan dikubur.
Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan jika pada hari ini Engkau memberi kesempatan kami kehidupan dan kesehatan. Bapa mengantar kami ke tempat ini untuk mengucapkan syukur kepadamu, mengenang peristiwa agung kematian anakmu yang tunggal Tuhan Yesus selamat kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan apa yang kami miliki dengan keikhlasan yang kami miliki. Kami mohon Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Dan hari demi hari Tuhan juga mengajarkan kami untuk semakin giat mempersembahkan hidup dan jiwa kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di majelis yang akan mengolah persembahan ini. Tuhan berikan hikmat agar dapat memanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita memuji menjulang nyata atas Bukit Kala. Umat terkasih, ingatlah bahwa kematian Kristus membuka jalan bagi kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Melangkahlah dengan iman, tuturkanlah keindahan kisahnya melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yesus pahlawan besar.
kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup di dalam pertobatan. Kiranya kematian Kristus Sang Kurban mendorongmu untuk rela berkurban bagi sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkanmu untuk melangkah dan memikul salib di hidupmu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Hosana. Ibadah Jumat Agung selesai, jemaat dipersilakan saat hening dan dapat keluar dengan hati-hati.